Nah, yang saya tahu kan Rizal Ramli itu selalu menyinyiri Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan Presiden Joko Widodo pasti Rizal Ramli bertolak belakang. Selalu kontra dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Tetapi kali ini tak tahu kenapa ya, tiba-tiba Rizal Ramli memuji Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan Rizal Ramli pada kemarin, yaitu tanggal 11 Agustus 2022, Rizal Ramli mencuit, "Boleh juga Mas Jokowi," sambil jempol. Gitu dong, berdiri di garis demokratis. Jangan perkuat lagi sistem otoriter. Juga harus berlaku untuk Polri, tidak hanya TNI. Ojo kesusupung. Jokowi tolak usulan TNI aktif masuk pemerintahan. Kebutuhannya belum mendesak. Ya memang belum mendesak sih. Yang saya heran, biasanya kan dia selalu kontra lah dengan kebijakan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo. Tetapi kali ini Rizal Ramli seolah-olah setuju dengan kebijakan dari Jokowi. Ini apa ya? Apa karena Presiden Joko Widodo menolak usulan dari Luhut Binsar Panjaitan? Ya bisa jadi Presiden Joko Widodo berani menolak usulan dari Luhut Binsar Panjaitan. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ketika Rizal Ramli memuji Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya cita-cita reformasi akan ditelan nafsu keserakahan oknum yang ingin memaksakan kehendak. Percaya ya Bang, Rizal Ramli omongan Jokowi sedunia aja bisa ketipu, apalagi cuma satu negara. PRR, nanti kalau ada tukang bakso baru masuk komplek bilang aja bisa bayar pakai kartu Indonesia Sabar ndak. Biasanya kebalikan kalau Jokowi ngomong. Jadi seperti ini, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan revisi Undang-Undang TNI agar bisa ditugaskan di kementerian. Namun Presiden Joko Widodo belum sepakat dengan usulan tersebut. Luhut mengungkap usulan itu sudah diajukan sebelumnya. Perlunya perubahan Undang-Undang TNI pun sudah dipikirkan saat dia menjabat sebagai Menko Polhukam. Salah satu yang didorong itu yakni kesempatan penempatan TNI bisa bertugas di kementerian atau lembaga. Hal itu, kata Luhut, tentu atas persetujuan institusi dan juga presiden. Tetapi apa boleh buat, usulan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sudah digagasnya sejak menjadi Menko Polhukam kemarin akhirnya ditolak oleh Presiden Joko Widodo karena memang penugasan TNI aktif di pemerintahan belum mendesak. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan revisi Undang-Undang TNI agar bisa ditugaskan di kementerian. Namun Presiden Joko Widodo belum sepakat dengan usulan tersebut. Luhut mengungkap, usulan itu sudah diajukan sebelumnya. Perlunya perubahan Undang-Undang TNI pun sudah dipikirkan saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Salah satu yang didorong itu yakni penempatan TNI bisa bertugas di kementerian atau lembaga. Hal itu, kata Luhut, tentu atas persetujuan institusi dan presiden. Sebenarnya, saya sudah mengusulkan untuk perubahan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian atau lembaga atas permintaan dari institusi tersebut, atas persetujuan presiden, kata Luhut dalam acara silaturahmi nasional PPAD seperti ditayangkan di akun YouTube PPAD TNI pada Jumat 5 Agustus 2022. Luhut mengatakan, aturan itu nantinya bakal membantu pengaturan tentang tugas perwira TNI. Dia berharap TNI AD bisa lebih efisien. Itu sebenarnya akan banyak membantu. Tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di Angkatan Darat. Jadi, Angkatan Darat bisa lebih efisien, ujar Luhut. Luhut lantas mencontohkan perwira TNI tak bisa ditugaskan di kementerian yang dipimpinnya. Menurut Luhut, banyak anggota Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian. Karena seperti di tempat saya, itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk. Yang bisa adalah Polri, karena Polri bisa ada begitu. Saya di perhubungan di mana-mana, ujar Luhut.
Jadi, saya berharap TNI dalam hal ini dengan Kemhan nanti, kalau bisa, supaya masukkan satu pasal itu kepada perubahan Undang-Undang TNI sehingga sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi, dan perwira TNI kan tidak semua harus jadi kasat. Bisa saja tidak kasat, tapi dia kementerian seperti yang kita lihat teman-teman dari luar, sambung Luhut. Jokowi pun merespon usulan Luhut tersebut. Jokowi menilai penempatan TNI di kementerian belum mendesak. Ya, saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak, kata Jokowi dalam keterangan pers di Sukoharjo seperti dalam video di akun YouTube Sekretaris Presiden pada 11 Agustus. Jokowi kembali menegaskan soal kebutuhan yang belum mendesak saat ditanya lagi mengenai usulan tersebut. Kebutuhannya sudah saya jawab. Kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak, ujar Jokowi. Bahkan diketahui ekonomi senior Rizal Ramli menanggapi mengenai sikap Presiden Jokowi yang tolak usulan TNI aktif masuk pemerintahan. Dalam ini, Rizal Ramli memuji sikap Presiden Jokowi yang berani menolak usulan itu. Dia menyampaikan sudah seharusnya Presiden berdiri di atas garis demokrasi. Boleh juga Mas Jokowi, gitu dong berdiri di garis demokratis, kata Rizal Ramli dikutip dari cuitannya pada Kamis 11 Agustus 2022. Menurut Rizal Ramli, sikap penolakan Presiden Jokowi ini bisa jadi akan melemahkan sistem otoriter yang ada di negeri ini. Dia berpendapat, jika penolakan usulan semacam ini jangan hanya berlaku untuk TNI saja, tetapi semestinya juga diperlakukan untuk Polri. Jangan perkuat lagi sistem otoriter, juga harus berlaku untuk Polri, tidak hanya TNI. Ojo kesusu bung, ujar Rizal Ramli. Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan sikap terkait dengan usulan anggota TNI aktif untuk masuk di pemerintahan. Presiden Jokowi menolak usulan tersebut dikarenakan menurutnya belum ada yang mendesak secara kebutuhan. Ya, saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak, kata Presiden Joko Widodo. Usulan TNI aktif boleh masuk pemerintahan ini awalnya digagas oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengusulkan dalam perubahan Undang-Undang TNI nantinya dapat memuat aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif dapat bertugas di pemerintahan dan lembaga. Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian atau lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden, kata Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas usulan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar membolehkan perwira aktif TNI masuk ke pemerintahan melalui revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Presiden, hal itu belum mendesak secara kebutuhan. Ya, saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak, ujar Jokowi selepas meninjau penanaman pohon kelapa ganja di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretaris Presiden pada Kamis 11 Agustus 2022.